Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Nah, semakin hari kebutuhan manusia akan bahan pokok semakin banyak ya teman-teman. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kebutuhan akan bahan pokok menjadi lebih meningkat karena orang-orang banyak yang beraktivitas di rumah. Untuk itu, peluang ini bisa kita manfaatkan untuk membuka warung atau toko sembako. Namun, sebelum kita mulai membuka warung sembako, kita harus tahu dulu barang-barang apa saja yang harus kita siapkan sebelum kita membuka warung, toko, atau toko sembako tersebut ya teman-teman. Berikut akan saya jelaskan beberapa produk atau barang yang harus kita siapkan untuk kita mulai membuka warung sembako. Bahan atau barang yang pertama yaitu kita harus menyiapkan beras. Nah, karena beras ini menjadi kebutuhan yang sangat-sangat pokok ya teman-teman. Jadi kita usahakan kita harus menyiapkan yaitu beras. Nah, kita bisa menyiapkan beras yang karungan itu ya, kemasan 5 kilo atau 25 kilo atau yang sedang-sedang yaitu 10 kilo ya teman-teman. Namun kita juga harus menyiapkan beras yang ecer. Nah, jadi kita juga melayani ecer juga ya teman-teman. Oke, untuk yang kedua kita harus menyiapkan minyak goreng. Nah, minyak goreng ini menjadi bahan yang sangat penting sekali ya. Nah, kalau minyak goreng sudah, kita harus juga menyiapkan tepung terigu. Nah, tepung terigu ini juga sangat banyak peminatnya ya teman-teman. Jadi kita harus catat tepung terigu untuk poin yang ketiga. Kemudian untuk poin yang keempat yaitu mie instan. Nah, untuk mie instan ini juga macamnya banyak ya. Tapi untuk pemula kita bisa siapkan dulu mie instan yang goreng, kuah. Nah, itu dulu ya teman-teman. Yang penting mie instan harus kita masukkan daftar barang yang harus kita siapkan sebelum membuka warung sembako. Nah, untuk yang kelima yaitu telur ayam. Nah, telur ayam ini juga harus kita siapkan ya teman-teman. Untuk yang pemula kita siapkan dulu, nggak usah banyak-banyak dulu ya teman-teman, nggak usah beli yang petian. Kita siapkan saja beberapa kilo, 2 kilo atau 3 kilo dulu untuk awal-awal ya, untuk awal-awal perkenalan. Nah, kemudian setelah telur ayam kita siapkan yaitu gas LPG. Nah, gas LPG ini harus kita siapkan karena ini juga merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat penting. Nah, setelah gas LPG kita siapkan yaitu snack. Nah, snack atau cemilan atau jajanan anak-anak atau makanan ringan. Nah, itu juga harus kita siapkan. Kemudian untuk yang ke-8 kita bisa siapkan yaitu air mineral atau air isi ulang, air galon itu ya teman-teman. Atau juga bisa yang itu loh, kemasan botol itu juga harus kita siapkan ya, sewaktu-waktu ada yang membutuhkan. Nah, untuk poin yang ke-9 yaitu kita siapkan susu kemasan. Susu kemasan atau juga susu kaleng. Nah, apalagi sebentar lagi menjelang bulan Ramadan, kita harus menyiapkan susu kaleng ya teman-teman. Kemudian untuk poin yang ke-10 yaitu kita harus menyiapkan bumbu masak. Nah, bumbu masak ini juga sangat penting untuk para ibu-ibu, pasti sangat sering untuk berbelanja yang namanya bumbu masak. Macamnya juga banyak sekali ya teman-teman. Kita harus siapkan mana yang sekiranya banyak dicari oleh ibu-ibu. Nah, untuk yang ke-11 yaitu kita siapkan yaitu keperluan mandi seperti sampo,
dan juga sabun. Kemudian juga ada untuk yang ke-12 yaitu pasta gigi. Nah, seperti itu, seperti sabun, sampo dan juga pasta gigi. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu kita harus menyiapkan popok bayi. Nah, seperti ini dulu saja teman-teman ya. Untuk yang pemula kita gunakan yang renteng-rentengan ini alhamdulillah juga banyak yang minat ya teman-teman. Popok bayi kita harus siapkan. Kemudian untuk yang nomor 14 yaitu kita harus siapkan pembalut wanita. Nah, ini juga harus kita list di daftar belanjaan kita ya teman-teman, pembalut wanita. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu barang-barang yang selanjutnya harus kita siapkan yaitu obat-obatan. Nah, obat-obatan ini bisa kita siapkan mulai dari obat sakit kepala, obat sakit gigi, kemudian sakit perut. Nah, di video saya sebelumnya sudah pernah saya jelaskan ya di video saya yang kemarin, bisa kalian simak untuk obat-obatan. Nah, kemudian untuk poin yang selanjutnya yaitu kita siapkan alat tulis ya. Meskipun sekarang ini anak-anak sekolah masih jarang masuk ya, tapi kita harus tetap menyiapkan alat-alat tulis, terutama seperti buku, kemudian ballpoint, pensil dan penghapus. Nah, itu harus kita siapkan. Kemudian untuk poin yang selanjutnya yaitu kita bisa menyiapkan rokok. Nah, rokok ini juga sangat banyak sekali peminatnya, jadi jangan sampai kita tidak mencatat ya, atau tidak memasukkan rokok ini dalam daftar belanja kita. Kemudian untuk poin yang selanjutnya yaitu minuman saset. Nah, untuk minuman saset ini juga harus kita siapkan ya. Banyak sekali macamnya. Boleh kita sediakan beberapa macam dulu untuk awal-awal. Kemudian yang selanjutnya bisa kita siapkan yaitu baterai. Nah, untuk baterai ini kita bisa siapkan baterai itu remote dan juga baterai jam. Nah, itu menurut pengamatan saya sepanjang saya berjualan itu yang banyak dicari oleh konsumen ya teman-teman. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu sarden kalengan. Nah, sarden juga meskipun jarang tapi terkadang banyak orang yang mencari. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu sabun cuci. Nah, untuk sabun cuci ini jangan sampai kita kehabisan stok ya teman-teman, karena setiap hari kebanyakan aktivitas orang-orang itu mencuci ya teman-teman. Jadi kita harus menyiapkan sabun cuci. Nah, untuk yang berikutnya yaitu tisu. Nah, untuk tisu kita bisa siapkan tisu basah dan juga tisu yang kering ya teman-teman. Untuk yang kecil ada, yang tanggung ada, kemudian yang besar juga ada. Nah, kita harus siapkan tisu ya teman-teman. Kemudian untuk yang selanjutnya kita siapkan ini juga banyak peminatnya ya, yaitu kerupuk. Nah, kerupuk juga kita bisa siapkan di toko kita karena makanan ini juga sering dicari oleh konsumen. Kemudian untuk poin yang selanjutnya yaitu kita harus siapkan obat serangga. Nah, obat serangga ini maksudnya adalah seperti obat nyamuk ya, bisa yang oles, bisa kemudian yang semprot atau yang bakar. Nah, seperti itu juga kapur semut. Nah, seperti itu bisa juga kita siapkan ya teman-teman. Kemudian untuk poin yang selanjutnya kita bisa menyiapkan lampu ya. Nah, lampu ini memang lagunya agak lama ya teman-teman, tapi tidak ada salahnya kita menyiapkan lampu untuk memenuhi atau menjadi salah satu barang yang harus kita siapkan juga di warung atau toko sembako kita. Nah, demikian beberapa produk atau barang yang harus kita siapkan sebelum kita mulai membuka usaha warung toko sembako. Oke teman-teman, semoga video saya ini bermanfaat
Dan untuk teman-teman yang mau membuka usaha, semoga niatan kalian segera disegerakan oleh Allah dan dilancarkan niatan kalian untuk membuka warung usaha sembako ya. Saya doakan semoga semuanya diberikan kesehatan, panjang umur. Oke, sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.